Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini adalah pelajaran IPS untuk kelas 9. Namun sebelum Pak Guru menyampaikan materi, karena masih suasana pandemik, saya punya pesan satu, selalu bawa masker kemanapun kita pergi. Yang kedua, selalu cuci tangan dengan air yang mengalir. Yang ketiga, selalu menjaga jarak minimal 1 meter, jauhi kerumunan. Insya Allah dengan cara semacam ini kita terhindar dari COVID-19. Amin. Hari ini materi yang kami sampaikan adalah dengan tema memanfaatkan persaingan sebagai peluang meraih keunggulan ekonomi suatu bangsa. Kemarin kita sudah mempelajari perdagangan internasional. Bahwa yang dimaksud perdagangan internasional itu apa? Yaitu kegiatan tukar-menukar barang antara negara satu dengan negara yang lain berdasarkan kesepakatan dengan tujuan mencari keuntungan. Nah, di dalam perdagangan internasional ini ada beberapa pakar yang mengemukakan tentang teori yang berkaitan dengan perdagangan, yaitu tentang teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif. Untuk menghadapi persaingan ini, suatu negara dapat melakukan berbagai cara supaya produknya dapat menjadi unggul. Ada dua macam keunggulan. Satu, teori keunggulan mutlak. Teori keunggulan mutlak ini dikemukakan oleh Adam Smith, orang Inggris. Dia mengatakan dalam teorinya bahwa jika suatu negara dapat membuat produk tertentu yang tidak dimiliki negara lain, maka negara itu memiliki teori keunggulan mutlak. Contoh, Indonesia bisa memproduksi minyak bumi, namun Indonesia tidak bisa memproduksi mesin-mesin. Maka Indonesia punya keunggulan mutlak adalah minyak bumi. Sebaliknya, Jepang, dia bisa membuat mesin-mesin, tetapi mereka tidak bisa memproduksi minyak bumi. Maka Jepang memiliki keunggulan mutlak yaitu mesin-mesin. Yang kedua, teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo, juga orang Inggris. Dia mengatakan demikian. Di dalam teori ini, bahwa memproduksi produk-produk tertentu secara lebih murah dan lebih efisien, negara tersebut memiliki keunggulan komparatif. Tentu saja yang dinamakan efisien itu kaitannya dengan biaya produksi. Saya ulangi, David Ricardo di dalam teori komparatif dia mengatakan suatu negara dapat memproduksi produk-produk tertentu secara lebih murah dan lebih efisien. Efisien katanya dengan biaya produksi. Saya ambil contoh. Di negara A, dia bisa membuat TV 1 tahun 100. Di negara B, satu orang bisa membuat TV 200 per tahun. Sehingga apa? Negara B ini memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan negara A. Kemudian, bahwa di era globalisasi ini, seorang eksportir harus betul-betul terjadi persaingan yang ketat dengan negara lain. Untuk itu, seorang eksportir perlu melakukan upaya-upaya untuk menghadapi persaingan. Supaya apa? Supaya mendapat keuntungan. Langkah-langkah apa yang diambil seorang eksportir untuk menghadapi persaingan supaya mendapat keuntungan? Pertama, mengamati pasar dan mengenali pesaing. Saya ulangi, mengamati pasar dan mengenali pesaing. Contoh yang simpel. Sekarang ini adalah terjadi COVID-19. Maka orang banyak butuh masker. Maka seorang eksportir betul-betul bisa membaca peluang. Karena di negara kita ini banyak butuh masker, maka dia membuat masker. Akhirnya apa? Masker menjadi laku. Itu cara yang pertama. Seorang eksportir di dalam meraup keuntungan dan dalam bersaing, yaitu apa? Mengamati pasar dan mengenali pesaingnya. Yang kedua,
menciptakan produk-produk yang berbeda dengan produk yang lain. Contoh, donat sekarang ini banyak macamnya.